Malam ini kita mendapatkan tema untuk saling roasting. Ini yang saya tunggu dari kemarin-kemarin. Mari kita mulai dari komika paling kontroversial di antara semuanya. Ridwan Remin. Ridwan ini mulutnya tuh pedis sekali, pedis. Tukang nasi goreng sekarang saja sudah tidak masak itu pakai rica, tidak ada lagi. Pakai omongan Ridwan. Jadi omongan Ridwan ini kalau dibungkus karetnya 2. Dia tuh mulutnya pedis, saya tidak masalah soal itu. Cuma Ridwan ini adalah komika yang suka ngatain orang tanpa solusi. Contoh kemarin dia bilang Kemal kan. Kemal ini apaan sih? Sampah. Ya maksudnya kasihlah solusi. Ini sampah bisa didaur ulang tidak? Dan maksudnya Ridwan bagi saya kau itu tidak lebih baik dari Kemal. Kemal punya karya. Walaupun gak bagus oke lah. Tapi dia berkarya. Musik dia punya. Film dia punya. Dia juga stand up komedian. Nah Ridwan cuma stand up komedi. Kalau tanpa stand up komedi kau bisa jadi apa? Dibilang terkenal tidak. Dibilang gak terkenal banget. Ridwan itu kayak Kemal lah. Dibilang penyanyi bagus tidak. Dibilang lebih lucu dari Ridwan banget. Ridwan itu kayak Kemal lah. Ridwan Remin. Dan saya kasih tahu teman-teman, rahasianya di dalam suci ini kita tuh kalau lagi kesusahan dalam menulis materi itu paling saling membantu. Deswin, Dani, Ridwan, kita semua saling membantu. Cuma masalahnya, siapapun orang yang sharing sama Ridwan Remin, besoknya close mic. Serius, Jupri, sharing sama dia, besoknya Jupri close mic. Boa, sharing sama Ridwan, besoknya Boa close mic. Bahkan pada saat callback, Coki Anwar dibilang Bang Panji, waras. Siapa mentornya? Ridwan Remin. Maksudnya apa sih Wan? Serigala berbulu domba memang. Ridwan. Dan selanjutnya teman Ridwan dari satu komunitas. Dani Beler, anak madrasah, nama Beler. Astagfirullah. Itu contoh buruk Dan buat anak-anak madrasah yang fans sama kau. Besok-besok anak-anak madrasah semua ganti nama. Firman Syah, orang tua. Siapa lagi? Ada teman kamu lagi ganti nama karena ngefans sama kamu. Firman, cap tikus, kan bahaya. Dan Dani Beler ini kontroversialnya satu. Waktu show pertama dia bilang nama saya itu Dani. Pemberian bapak saya. Sedangkan nama Beler itu dari kelakuan bapak saya. Di show kemarin soal keluarga dia bilang begini. Keluarga saya adalah keluarga yang religius. Bapak saya itu berceramah kemana-mana. Ini orang Beler ceramahnya gimana sebenarnya? Maksudnya jangan bohong lah Dan. Ustadz dulu baru Beler. Parah kan? Maksudnya tidak usah bohong lah. Saya takutnya besok-besok dikasih tema lain-lain bapaknya berubah lagi. Dikasih tema musik bapaknya Roma Irama. Dikasih tema sepak bola bapaknya Maradona. Semua aja bapakmu. Dani. Tapi Dani masih mending. Teman kita yang satu ini lebih parah. Kita semua tidak suka sama dia, jujur saya. Tidak suka, iya kan? Dan suka nggak sama Deswin? Ridwan suka nggak sama Deswin? Deswin ini pakai persona BNN. Faktanya dia ini memang orang BNN tapi masih honorer. Dan dia berbicara soal narkoba seakan-akan lebih hebat dari PNS BNN yang lain. Saya takutnya setelah suci honorer ini tanda tanya loh. Bisa diangkat, bisa dibuang. Kau kalau dibuang gimana? Persona BNN-mu gimana? Hilang. Suci 8 ikut lagi ya? Pakai persona Satpol PP aja. Masuk di komen calontong. Deswin Satpol PP. Iya Cak. Gini BNN. Kan gak bisa gitu. Dan Deswin ini saya kasih tahu rahasianya. Saya pernah sekamar sama dia. Waktu pagi-pagi saya bangun siap-siap mau ke Balai Sarbini. Di samping saya Deswin itu dengan celana pendek. Tanpa pakai baju.
Dia lagi apa? Cabut bulu dada. Hobi dia setiap pagi adalah cabut bulu dada. Dan bukan hanya bulu dada. Deswin ini suka pakai lipstick. Tanya yang lain, betul tidak? Betul tidak? Ya Allah, kok ini BNN loh. BNN loh. BNN itu harusnya sigap. Masa ditelepon komandan, Deswin, kita akan memberantas narkoba di sini, ada penggerebekan pesta sabu. Deswin datang, siap komandan, 1 bulu dada lagi. Kan tidak bisa. Deswin. Tapi walaupun begitu kita semua di sini bersahabat. Kita tuh saling menyayangi satu dan lainnya. Saya sayang sama Dani. Saya sayang sama Ridwan. Deswin, no. Sekian, saya Muhammad Al-Kathiri. Kali ini sesi roasting teman-teman. Jujur bikin kita para finalis satu sama lain jadi saling perhatian. Tujuannya tidak lain tidak bukan buat cari bahan untuk roasting. Apapun caranya gitu. Yang tadinya kalau misalkan ngumpul cuman sekedar nanya materi. Gimana materi kau aman? Aman. Sekarang tuh udah random gitu. Bahkan kemarin Deswin ketemu gua langsung nepok pundak. Dan keluarga masih lengkap. Apa coba maksudnya? Apaan? Ibu kau lulusan mana? Gak jelas. Maksudnya caranya random gitu. Kita gak pernah tahu. Bahkan nih Muhammad Al-Kathiri jam 2 pagi nge-WhatsApp gua. Jam 2 pagi. Cuman buat nanya, Dan kau sudah pernah naik pesawat atau belum? Gak penting. Gak penting. Maksud gua, kalau cuman sekedar buat nanya hal yang gak penting, kenapa harus jam 2 pagi? Kan bisa 2:30 ya. Iya kan? Dan siapa yang gak kenal Muhammad Al-Kathiri teman-teman? Satu-satunya finalis Suci 7 yang sempat bikin geger satu Indonesia. Gara-gara beat closingnya di show pertama. Masih inget kan? Yang dia dapat duit 7 triliun main ke lokalisasi. Saya tawar ya kan? Berapa mbak? 500.000. Aduh murah sekali. 50 juta ya? Saya kasih 50 juta, saya cium kening, lalu saya pergi. Simbanya, Mas kok 50 juta cuman gitu doang? Supaya kau tahu harga dirimu jauh lebih mahal dari apapun. Wih. Satu Indonesia heboh di sosial media. Bahkan Bang Panji sempat nge-tweet, Muhammad Al-Kathiri closing terbaik yang pernah ada. Kalian ngelihatnya keren, tapi Muhammad aslinya emang kayak gitu. Di karantina nih, gue sama Muhammad sama-sama pecinta kopi hitam. Cuma bedanya gue pakai gula, dia enggak. Gue tanya, itu enggak pahit bang? Sepahit-pahitnya kopi dan masih pahitan juga kenyataan hidup. Bang Panji kalau denger nih, langsung nge-tweet gue yakin. Jawaban kopi terbaik yang pernah ada. Kebayang gak lu Mamat lagi naik motor, ditabrak, duak. Yang nabraknya tanggung jawab gitu. Mas, maaf ya mas, saya gak sengaja mas. Ini ada uang 5 juta buat biaya pengobatan. Maaf mas, saya gak bisa terima. Lo kenapa? Karena harga diriku jauh lebih mahal dari apapun. Yang nabraknya standing applause. Yang kendaraan yang lagi jalan langsung berhenti nge-tweet gitu. Quote of Mamat. Harga dirinya jauh lebih mahal dari apapun. Masuk Land Today. Heboh, Mamat si anak Papua tolak duit 5 juta, semuanya aja heboh. Ya. Tapi walaupun gitu, Mamat ini adalah kuliah, dia kuliah jurusan kedokteran gigi teman-teman. Mamat ini calon dokter gigi loh. Iya, kemarin gue baca berita, ada yang mengatakan bahwa Papua itu butuh 36.000 tenaga kesehatan. Sementara yang mau jadi dokternya malah ikutan stand up comedy. Jadi wajar nggak kalau Papua tertinggal dalam segi kesehatan? Wajar. Gara-gara Mamat ikutan suci, akhirnya Papua jadi butuh 36.001 tenaga kesehatan. Sudahlah, balik saja kau. Martinus mau pasang behel nggak bisa dimasang itu. Lain Mamat. Enggak, lain Mamat, lain juga Ridwan Remin. Siapa yang nggak kenal Ridwan Remin ya? Kita semua kenal. Tiap kali videonya tayang di YouTube selalu jadi trending. Bahas karyanya Bang Kemal sampah lah. Bahas rokok setuju lah. Pokoknya semuanya yang bersifat kontroversi. Nah kalau udah kayak gini, terus apa bedanya Ridwan sama Yonglex? Emang gak ada bedanya. Dari postur tubuh, Ridwan sama Yonglex sama-sama kurus. Iya gak? Iya gak? Terkenal gara-gara kontroversi sama. Ih gue yakin nih Ridwan tinggal dipakein tato, pakai snapback. Jadi tuh one legs ya. Yakin gue beres dari Suci 7, Ridwan bakal duet sama Aukarin. Aukarin stand up dia nge-rap.
Di satu panggung kan, Awkarin masuk. Selamat malam Balai Sarbini. Woi, Ridwan belakang. Wah, nenteng kuda soalnya. Wah. Gak enak. Nah, tapi Ridwan ini aslinya orangnya cuek teman-teman. Cuek banget. Bahkan kalau ada peserta yang close mic, dia tuh mukanya datar aja gitu. Kayak gak ada apa-apa. Biasa aja. Maksud gue bereaksi lah. Peluk kayak gitu walaupun di atas seneng-seneng gitu kayak Deswin. Gak apa-apa yang penting formalitas gitu. Iya Ridwan tuh selalu cuek. Nah dia tuh jarang banget ke rumah gua. Tapi sejak ada sesi roasting, dia jadi sering ke rumah gua. Alasannya apapun. Kunci kosan hilang lah, casan ketinggalan lah, lupa alamat kosan lah, semuanya jadi alasan. Iya, biasanya kalau ke rumah gua ditanya sama nyokap gua, Ridwan udah makan belum? Udah bu, di kosan. Sekarang tuh jadi so akrab gitu datang ke nyokap gua, Bu, sekarang masak apa ya? Masak kangkung Wan. Udah gak usah basa-basi, mau ngerosting beler kan? Ini udah ibu siapin nih. Nih KTP, nih kartu keluarga. Koalisi sama nyokap gua Ridwan. Dan yang terakhir adalah The Legend of Deswin Fakih, luar biasa. Finalis yang paling spesial di Suci 7. Gua Ridwan Mamat bikin materi dibantu komunitas, jadi dibantu lembaga BNN ya. Dan Deswin ini di show pertama sampai sekarang selalu bahas tentang jangan pakai narkoba, narkoba itu bahaya. Sementara ada istilah demotivasi atau motivasi terbalik. Semakin kita larang, semakin orang ingin melakukan. Contohnya ketika waktu kecil, kita lagi main air, orang tua teriak, jangan main air, oh kita berenang ya. Kita misalkan lagi, jangan lari, oh kita maraton. Jangan berantem, oh kita tawuran. Nah gue takutnya, gara-gara Deswin terlalu sering ngomong jangan pakai narkoba, orang bukannya takut malah penasaran. Ada orang abis nonton Ridwan Remin, ih gila Ridwan kerennya bahas cewek. Jadi pengen nyium deh. Gitu. Ada orang habis nonton Deswin gitu. Gila Deswin bahas narkoba keren ya. Jadi pengen giting nih. Gak enak. Gak enak. Dan yang gua gak suka dari Deswin itu terlalu memperkosa kata narkoba buat jadi lelucon gitu. Narkoba dijadiin lucu. Narkoba dijadiin lucu. Entar lama-lama orang terbiasa. Yang tadinya narkoba barang yang menyeramkan jadi bahan bercandaan. Ada 2 orang lagi transaksi ganja misalkan. Ada ganja bos, ada nih, coba lihat, terus dilihat ketawa, ganja, lo tahu ini apa? Ganja, betul, ganja, G-A-N-J-A itu anjay, Gua Dani Beler, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.